Halo kawan, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik. Kali ini kita akan membahas alur film Oke Madam. Di awal film kita diperlihatkan aksi pasukan khusus Bu Wolsan di Mongolia berlatar tahun 2009, dengan sigap ia melumpuhkan satu persatu penjahat di ruangan itu. Penjahat lainnya menembaki mereka berpencar yang pria menembaki penjahat sementara wanita mencari sesuatu. Wanita itu mendapat telepon dari ayahnya menyuruhnya untuk pergi dari sana. Adegan berlanjut ke fasilitas penelitian nuklir antara Rusia dan Korea Utara. Terlihat seorang pria menodongkan pistol ke arah pria lainnya. Wanita menembakkan pistolnya ke arah rekannya. Adegan berlanjut ke Miyang yang sedang membuat roti untuk usahanya. Pelanggan pun sudah mengantre untuk membeli roti tersebut. Itu adalah Seok Hwan, ahli dalam bidang elektronik. Ia meminum vitamin di tutup botolnya tertulis Anda belum beruntung. Kemudian Miyang pulang membawakan sesuatu untuk keluarganya. Tak lama datang pelanggan Seok Hwan. Tuan Hwan mengatakan bahwa laptop dari pelanggannya itu terkena virus ransomware. Ia berusaha memperbaiki laptop pelanggannya. Di belakang Miyang melihat tutup botol vitamin yang berisi hadiah liburan ke Hawaii. Mereka berdua senang. Esok harinya Miyang bilang bahwa mereka saja belum bias membel mesin cuci, bagaimana mau ke Hawaii. Anaknya mereka bernama Nari pulang dari sekolah. Di grup kelas mengatakan bahwa Nari membuat temannya terluka di bagian pipi. Nari bilang ke ibunya bahwa anak itu meledek dirinya, jadi Nari menghantam wajah dari anak tersebut. Kemudian Nari menangis, ia sedih karena Nari belum pernah berkemah, naik pesawat, ataupun liburan. Di luar Seok Hwan sedang memperbaiki mesin cucinya, namun usahanya tidak berhasil. Miyang bilang ke suaminya, untuk pergi bersama ke Hawaii. Karena terkena hentakan tangan Seok Hwan membuat mesin cuci miliknya kembali hidup. Esok harinya mereka melakukan pemotretan untuk paspor. Dari apartemen terlihat seorang wanita melatih badannya agar tetap fit, kemudian ia mendapat telepon dari seseorang. Di pinggir jalan pria mendapat telepon untuk menangkap wanita yang di awal film setelah menghilang 10 tahun lamanya. Diberitahukan bahwa wanita itu akan pergi ke Hawaii dalam 48 jam mendatang. Miyang serta keluarganya berpamitan dengan tetangganya. Kapten menginstruksikan kepada anak buahnya untuk menangkap wanita di foto dan menyuruhkan anak buahnya untuk memakai bahasa Mandarin dalam misi ini. Salah anak buahnya tidak bisa bahasa Mandarin. Wanita misterius dan pria sudah sampai di bandara. Keluarga Miyang datang terlambat. Karena gate belum ditutup mereka akhirnya bisa naik pesawat. Nari dan Miyang duduk di kelas bisnis sementara Seok Hwan di kelas ekonomi. Pria menaiki pesawat yang sama, wanita misterius juga menaiki pesawat itu. Pramugara menawarkan cemilan untuk Miyang namun dirinya tidak mau, justru Nari mau cemilan. Miyang ingin membayarnya lalu pramugara bilang ini semua gratis. Ia juga memesan yang sama. Pria menyuruh anak buahnya untuk mencari wanita yang mereka sebut sebagai Magnolia di pesawat tersebut. Magnolia ke kamar kecil, Miyang tak sengaja menampel makanan yang dibawa pramugara. Dengan sigap ia menangkap cemilan itu dan membuat pramugara terheran-heran. Miyang mengaku bahwa dirinya adalah wali kota ke pramugara. Kepala pramugari menolak perkataan dari pramugara. Kepala pramugari menyuruh pramugara untuk bertukar ke kelas ekonomi. Seok Hwan ditanya pria tua di sana. Mereka mengobrol biasa. Miyang menghabiskan banyak sekali cemilan dan membuat perutnya mules. Di toilet terdapat Magnolia. Awalnya pria tua mengajak Seok Hwan untuk mengobrol, tapi ia terlihat tertekan karena Seok Hwan terus berbicara. Miyang menyuruh suaminya untuk menjaga Nari di kelas bisnis. Komplotan sedang mengumpul di belakang lalu datang Miyang. Akhirnya Miyang dapat toilet juga. Pria melaporkan ke atasannya mengatakan bahwa Magnolia tak ada di kelas ekonomi dan atasannya menyuruh mereka untuk melakukan operasi sekarang. Hyun Min mendengar itu, Hyun Min melapor ke Nyonya Kim. Nyonya Kim menyuruh Hyun Min untuk fokus saja melayani penumpang. Mereka mulai melakukan operasinya, menyandera Nyonya Kim dan membuat penumpang panik. Miyang masih betah di toilet, penjahat mulai memasuki kelas bisnis. Dan menyuruh pilot untuk merubah haluan,
salah satu penjahat terkunci di sebuah ruangan. Semua penumpang disatukan di belakang. Badan intelijen mengatakan bahwa Hawaii Air dibajak oleh orang tak dikenal. Pria melihat Magnolia memakai topi serta masker. Mi Yang tak sengaja menjatuhkan uang koin miliknya membuat penjahat mendengar bunyi itu. Intelijen mendapat data terkait pembajakan di pesawat. Intelijen menampilkan Magnolia mantan militer yang telah lama menghilang. Pria membuka masker dari Magnolia. Sementara penjahat lainnya menyerang Mi Yang dengan pisau, namun Mi Yang melawan balik penjahat itu. Ternyata wanita itu bukan Magnolia melainkan seorang aktris terkenal yakni Ahan Sera. Ternyata Mi Yang adalah Magnolia. Wanita yang di awal film, dia kabur dari misi dan menjalankan kehidupan barunya sebagai Mi Yang. Melihat ada sebuah laptop Seok Hwan melakukan aksinya, penjahat menyuruh Hyun Min untuk mencari daftar penumpang. Di atap pesawat Mi Yang bertengger, Mi Yang mampu melepaskan borgol Hyun Min, lalu membakar daftar penumpang dengan microwave. Mi Yang menyamar sebagai pramugari. Sementara itu Seok Hwan menghak pesawat dengan laptop. Hyun Min ingin mengambil senjata di ruang kargo dan Mi Yang bilang bahwa mukul penjahat tepat di leher dapat membuat penjahat KO dan Mi Yang melumpuhkan penjahat lainnya. Seok Hwan mengabari intelijen mengenai dalang dari pembajakan ini. Karena melihat anaknya, Mi Yang memakai topi dan langsung melempar pisau ke penjahat membuat penjahat tepar. Mi Yang berkelahi dengan penjahat menggunakan majalah, serta membanting penjahat, membuat penjahat pingsan. Intelijen menjawab bahwa agen pensiunan tak boleh ikut campur. Menggunakan komunikasi, Mi Yang dan Seok Hwan berbicara namun dengan suara disamarkan. Seok Hwan merubah kembali rute pesawat hanya dengan laptop. Chol melihat Seok Hwan. Hyun Min memasuki ruang kargo untuk mengambil peralatan. Mi Yang berkelahi dengan anak buah Chol. Seok Hwan ketahuan juga. Mi Yang membuat penjahat pingsan lagi. Mi Yang tak tahu bahwa suaminya mantan agen intelijen. Chol menanyakan ibu dari Nari. Nari menunjuk Ahan Sera sebagai ibunya. Semua penumpang terkejut dengan itu. Pada awalnya Seok Hwan ditugaskan untuk melacak keberadaan Mi Yang, namun berjalannya waktu Seok Hwan jatuh cinta ke Mi Yang. Seok Hwan menyamar sebagai pengemis dan dipukuli orang di sana. Mi Yang membantu Seok Hwan dan kebaikan itulah yang membuat Seok Hwan ingin menikahi Mi Yang. Mereka melihat penjahat yang nangis karena diikat. Anak buah Chol punya tujuan sendiri. Chol juga dimasukkan ke ruang kargo. Chol menjelaskan ingin mengamankan Magnolia karena rencana hulu ledak nuklir ayahnya. Jika itu berjalan dunia akan hancur. Untuk membuka segelnya menggunakan iris dari Magnolia alias Mi Yang. Magnolia mendapat telepon bahwa Chol akan membunuhnya, makanya Magnolia menembak Chol. Lalu datang Hyun Min untuk melepaskan mereka. Seok Hwan memakai laptopnya lagi untuk menghak kamera. Hyun Min mematikan lampu kabin pesawat. Magnolia berhasil melumpuhkan satu penjahat, kemudian ia kesulitan menghadapi penjahat besar. Magnolia berhasil membekuk penjahat dan penumpang lainnya memukul penjahat itu. Dan Magnolia alias Mi Yang berpelukan dengan anaknya. Magnolia dan Chol menangkap penjahat. Ternyata pria tua penjahat sebenarnya ia menembak Chol dan menyandera Nari. Pria tua juga membunuh ayah dari Magnolia. Seok Hwan tak berhasil menembakkan pistol kejut miliknya ke pria tua. Membuat dirinya ditembak pria itu, secara terpaksa Magnolia memakai parasut dan bersiap terjun dengan pria tua. Nari membuang boneka milik pria tua, kemudian Magnolia mendorong pria itu keluar pesawat. Dan boneka meledak bersama pria tua. Semua sedih karena Seok Hwan tertembak, namun Seok Hwan memakai rompi pelindung jadinya ia selamat dari tembakan. Yang memberikan rompi ternyata Chol. Awalnya Seok Hwan tak mau memakai rompi itu. Chol melakukan perpisahan dengan Mi Yang, ia pun melompat dari pesawat. Semua penjahat diikat di bangku pesawat. Pilot memberitahu ke penumpang bahwa pesawat akan kembali ke Korea, namun Seok Hwan tak mau itu. Ia ingin pesawat mendarat di Hawaii. Pejabat tak setuju dengan itu. Hyun Min tak sengaja menembakkan pistol listrik ke pejabat. Pilot memberitahu kepada seluruh penumpang bahwa mereka akan mendarat di tujuan awal yakni Bandara Honolulu, Hawaii.
Penumpang senang dengan itu. Seok Hwan memberikan istrinya bunga serta cincin. Ternyata liburan ke Hawaii adalah rencana dari Seok Hwan. Ia menabung hampir 10 tahun lamanya. Film pun selesai. So kawan, gimana ceritanya? Pasti seru kan? Itulah cerita dari film Oke Madam. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.